Halo, selamat pagi. Ketua kelas siap kan? Sikap beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ya, ada baiknya kita berdoa semoga apa yang mau kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kita serap dengan baik. Ketua kelas, silakan. Maka teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita baca berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke, coba Pak mau tanya dulu nih, ada yang nggak hadir hari ini? Ada? Siapa nak? Maira. Mairanya kemana? Izin ya, Maira. Oke, ada lagi yang lain? Berarti cuman Maira ya, izin ya? Oke. Oke, Pak mau lihat dulu nih, kira-kira kelas kalian sudah bersih belum nih? Nah itu coba lihat sampah-sampah, kalau masih ada sampah-sampah di sekitar kalian, boleh dibuang? Ada nggak kira-kira? Coba lihat di bawahnya, di bawah laci kalian ada? Kalau nggak ada, iya. Silahkan dibuang. Nah, bajunya rapiin dulu. Jadi ya, Pak mau kalau kita sebelum mulai belajar, kelas harus dalam keadaan bersih ya. Jadi kamu belajarnya juga menjadi lebih nyaman ya. Gimana kira-kira hari ini? Sudah siap nggak untuk belajar? Siap. Ini wajahnya senyum-senyum, bahagia. Sudah sarapan semua? Sudah? Sudah. Pak mau ya kita sama-sama nyanyi dulu nih sebelum kita mulai belajar ya. Ada yang tahu nggak lagu Bangun Pemudi-Pemuda? Ada yang tahu? Tahu semua nggak lagunya? Oke, kalau tahu semuanya boleh berdiri. Yuk, diri yuk. Diri ya. Oke, ya kita nyanyi sama-sama ya. Bangun pemudi-pemuda. Oke ya, pamingin ya. 1, 2, 3. Bangun pemudi-pemuda Indonesia Nusa. Oke, bagus. Silakan duduk semuanya, boleh duduk ya. Oke, ya kita hari ini ya akan belajar topik yang baru ya. Topik apa Pak? Nanti Pak akan kasih tahu nanti. Tapi Pak mau tanya dulu, masih ada ingat nggak kalian? Minggu lalu kita belajar apa sih? Ada nggak yang masih ingat? Kita belajar apa sih minggu lalu? Lupa. Ada yang ingat? Ya? Boleh nak? Sistem reproduksi. Oke, kasih tepuk tangan dong, masih ingat. Ya. Malu-malu jawab nih pasti ya. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar sistem reproduksi. Kalian sudah paham ya? Kalau Pak tanya kira-kira masih paham nggak apa organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan, masih ingat nggak? Masih ya. Tapi hari ini kita akan masuk topik yang baru ya. Tapi topik ini sebenarnya masih ada kaitannya sama topik waktu kalian di kelas 8 ya, yaitu tentang gaya ya. Jadi kelas 8 masih ingat nggak? Ya, kalian belajar tentang gaya. Ingat nggak? Ingat? Ingat ya. Ada yang masih ingat nggak gaya itu apa? Ada nggak yang masih ingat gaya itu apa? Boleh angkat tangan? Oke, boleh. Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Oke. Silakan duduk nak. Ya benar ya, gaya merupakan tarikan atau dorongan ya. Karena nanti topik yang mau kita pelajari masih ada hubungannya dengan gaya ya. Jadi kalau kita bicara massa itu beda nggak sama berat? Beda ya. Kalau berat itu berkaitan sama apa?
Pasti ya. Jadi kalau misalkan Pak bilang ada benda nih masanya 10 kg ya. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa beratnya? Benda masanya 10. Oke, silakan Nak. 100 apa? 100 Newton. Oke, silakan kasih tepuk tangan dong. Oke, berarti masih ingat nih kalian, pemahaman kalian untuk topik yang kelas 8 masih bagus ya. Sebelum kita mulai, sebelum Pak kasih tahu nih apa topiknya ya. Pak punya sebuah gambar nih ya. Jadi nanti biar kalian penasaran nih, kira-kira kita mau belajar apa sih hari ini gitu ya. Pak punya sebuah gambar nih. Nah, ini ada gambar semangka ya. Ini ada yang pisaunya seperti ini, posisinya ada yang seperti ini. Oke, Pak mau tanya nih sama kalian. Kalau yang bisa nanti angkat tangannya ya. Alasannya apa gitu. Kalau Pak mau motong semangka, kira-kira yang mana ya yang lebih mudah untuk memotong semangka posisinya? Yang di sebelah kiri Pak atau di sebelah kanan Pak? Sebelah Pak? Sebelah? Sepakat semua? Sebelah kiri? Kenapa di sebelah kiri? Karena lebih lancip ya. Ininya lebih yang tajamnya ke bawah ya. Oke, bagus. Baru Pak punya gambar yang kedua. Nah, ada yang tahu nih gambar apa nih? Gambar truk ya. Coba kalau kamu perhatikan truk ya. Kenapa sih truk itu bannya ini harus banyak gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa bannya harus banyak? Biar apa kira-kira? Kenapa bannya banyak, Rafael? Karena lebih panjang ya, ukuran mobilnya panjang ya. Ada lagi yang mau nambahin? Beban yang dibawa lebih banyak, bagus ya, benar ya. Karena pasti beban yang dibawanya lebih banyak, maka dia butuh ban lebih banyak ya untuk menopang daripada berat truk ini sendiri. Jadi sebenarnya apa sih yang mau kita bahas hari ini ya? Jadi kita nanti akan bahas topik ya tentang yang namanya tekanan ya. Kalian mungkin bertanya-tanya, tekanan itu apa sih gitu ya? Ada nggak sih kaitan tekanan itu sama kehidupan sehari-hari ya? Nah, Pak mau kasih kalian sebuah video dulu nih ya. Coba kalian lihat videonya ya. Terus nanti Pak akan tanya sesuatu sama kalian ya. Nah, boleh dilihat dulu ya videonya. Halo sahabat budaya, berjumpa dengan Kak Awang yang akan bercerita tentang noken sebagai warisan budaya Papua. Apa sih hubungannya sama pelajaran kita hari ini gitu ya? Kalau kita belajar tentang tekanan, kira-kira apa sih hubungannya noken tadi dengan konsep tekanan? Ya sebenarnya itu dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya tadi penggunaan tas noken. Ya kalau kamu perhatikan noken tadi gimana sih bentuknya? Talinya gimana tuh? Dia lebih lebar ya. Kenapa lebih lebar dibuat? Biar tidak sakit ya. Biar tidak sakit sehingga ketika membawa beban itu menjadi lebih mudah. Baru juga kalau kalian perhatikan, kenapa sih mama-mama Papua itu bawa nokennya ditaruh di kepala gitu? Kenapa nggak di pinggul gitu? Nah, iya. Kenapa dia taruhnya di kepala kira-kira? Ada apa sih memang dengan kepala gitu? Nah, ayo. Penasaran enggak? Ya? Penasaran? Penasaran? Oke, nanti nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa jawab sekarang nggak apa-apa ya. Tapi mungkin nanti setelah kita belajar, kamu jadi tahu, oh kenapa sih mama-mama Papua itu taruhnya di sini gitu? Kenapa nggak di sini gitu? Ya, apa lebih enteng kah atau lebih gimana?
Nah, nanti coba kita sama-sama bahas dulu. Jadi topik yang mau kita bahas hari ini adalah tentang tekanan ya. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu yang baru nak ya, Pak harap kalian bisa melihat apa manfaatnya bagi kehidupan kita ya. Jadi pelajaran kita itu menjadi lebih bermanfaat gitu ya. Terkhusus nanti ketika kita belajar tentang tekanan ini. Ini boleh Pak katakan nanti manfaatnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Sehingga nanti kamu ketika mengambil satu keputusan itu bisa dengan tepat ya. Karena nanti baik kamu mengangkat barang ya, ataupun mungkin mengambil sesuatu ya yang berkaitan sama konsep tekanan ini, itu sangat sering sekali ya dalam kehidupan kita. Ya, jadi Pak harap nanti kamu bisa memetik sesuatu dari pelajaran ini ya, sehingga kita belajarnya bermanfaat gitu ya. Nah, Pak akan kasih tahu dulu ya. Tadi ini topik kita adalah tentang tekanan ya, terkhusus nanti tekanan zat padat ya. Pak akan kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita ya. Tujuannya nanti yang pertama, kalian akan mampu mendeskripsikan pengaruh gaya atau berat benda pada tekanan yang dihasilkan oleh zat padat ya. Yang kedua, kalian nanti mampu ya menjelaskan pengaruh luas permukaan bidang terhadap besaran tekanan yang diberikan. Ya, selanjutnya kalian mampu mengaplikasikan formula tekanan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baru kalian mampu menganalisis fenomena dalam kehidupan menggunakan konsep tekanan zat padat ya. Baru selanjutnya gimana kegiatan pembelajaran kita, Pak? Kegiatan pembelajaran kita nanti Pak akan paparkan apa materinya secara singkat. Kemudian nanti kalian akan membentuk kelompok, akan Pak kasih lembar kerja atau LKPD ya, tapi nanti LKPD-nya kalian secara online ya, bukan kertas. Kemudian nanti kalian akan melakukan penyelidikan dan diskusi ya, sesuai dengan LKPD kalian. Jadi kalau yang kemarin ya, itu Pak sudah bagi kalian, Pak kasih survei ya sama kalian ya. Dari survei yang Pak dapat, ada yang senang nih sama praktek, ada yang senang nih sama visual bacaan. Jadi Pak sudah bagi kemarin kelompoknya, siapa nanti yang melakukan praktik, siapa yang melakukan analisis bacaan. Jadi nanti kalian silakan sesuai kelompoknya masing-masing ya, berdiskusi. Kemudian nanti kalian akan melakukan persentase ya, baru kemudian nanti kita sama-sama menarik kesimpulan dari pelajaran kita. Baru yang terakhir nanti ada post test ya, sama nanti sebenarnya ada satu lagi refleksi ya. Nah, untuk penilaian nanti ada penilaian sikap ya. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Baru ada penilaian keterampilan. Jadi selama kalian berdiskusi nanti Pak akan mengamati, dan penilaian pengetahuan dari post test tadi ya, atau asesmen formatif. Oke, kita mau ice breaking bentar ya. Jadi biar kamu lebih semangat, lebih fresh ya. Tepuk tangan satu. Tepuk satu. Oke. Nah, ada yang fokus. Oke, lagi ya. Tepuk tangan tiga. Tepuk tiga. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan satu. Tepuk satu. Tepuk tangan satu. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke ya, gimana? Sudah lebih semangat? Sudah lebih semangat? Oke, kalau sudah lebih semangat berarti kita bisa masuk ke materi pelajaran kita hari ini ya. Tadi Pak sudah kasih tahu di awal ya, hari ini kita akan belajar tentang tekanan ya. Terkhususnya kita akan belajar dulu tekanan pada zat padat ya, karena nanti tekanan ini luas nak ya. Ada tekanan pada zat cair, zat padat ataupun gas ya. Sebelum mulai ya berdiskusi, Pak akan tanya dulu satu-satu. Nah, ini ada gambar A dan B. Jadi, siapakah yang akan meninggalkan jejak paling dalam saat menginjak tanah? Kira-kira yang A atau yang B? Yang B. Kenapa kira-kira yang B? Karena mirip Pak kali ya? Bukan? Karena badannya lebih besar ya. Oke, tapi kalau jumpa orang yang badannya besar jangan dibully ya. Baik nggak ngebully orang, baik nggak? Enggak, jangan ya. Badannya besar ya Kak. Gitu. Ya pasti ini ya yang meninggalkan jejak paling dalam di tanah. Kalau dia tidak meninggalkan jejak dalam di tanah, aneh juga ya.
Jangan-jangan. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, nah ini nih. Nah, ini pasti nggak asing nih kalian ya kan? Nah, kalau maknya suruh, ayo angkut dulu air, pasti kalian ambil ini nih. Nah, ini ada yang A sama yang B. Nah, yang A itu agak ini ya, talinya ada kawatnya. Yang B ini ada pegangannya yang kuning. Yang sering kalian jumpai yang mana sih? Yang B ya? Jarang ya jumpai A ya? Jarang ya? Oke. Sebenarnya ini sama aja sih. Kalau dibuka bungkusnya kurang lebih kawat dalamnya. Nah, kalau kalian ember manakah yang terasa sakit saat digunakan untuk mengangkut air? Kira-kira yang mana? Yang A ya? Kenapa yang A? Hah? Karena ada pegangannya ya. Mungkin kalau kita pakai ini 20 kali ngangkut air, tangan kita udah bebekas kali ya. Kalau yang ini mungkin masih santai-santai aja, bener gak? Oke. Pak itu seneng banget kalau setiap masuk kelas kalian tuh kalian selalu semangat ya. Jawabannya juga bagus-bagus ya. Oke. Baiklah ya, langsung aja. Pak mau kalian silahkan bentuk kelompok ya, sesuai yang kemarin sudah Pak umumkan di grup ya. Kelompok-kelompoknya siapa? Karena Pak sudah lihat survei dari isian kalian kemarin. Kalian belajarnya senangnya gimana ya? Pak sudah tentukan kelompok-kelompoknya. Coba kalian silakan duduk berdasarkan kelompok yang kemarin sudah ditentukan. Silakan. Sudah ya? Oke, jadi tadi seperti yang Pak sudah katakan ya, kalian nanti akan coba mencari tahu sendiri ya konsep tekanan itu bagaimana, ya, apa aja yang faktor-faktor yang mempengaruhi besar tekanan. Nah, Pak sudah bagi nanti yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Pak akan kasih lembar kerjanya ya. Silakan kalian coba, ini Pak kasih ya LKPD-nya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1. Nah, ini yang kelompok 1. Nah, coba boleh di-scan nak barcode-nya yang kelompok 1. Ini LKPD-nya ya. Boleh di-scan? Sudah? Sudah? Oke, perwakilan aja satu orang. Lanjut kelompok 2, boleh di-scan nak barcode-nya. Sudah? Bisa ya? Ada masalah? Nah, ini lanjut kelompok 3. Boleh di-scan barcode-nya, nak? Ini adalah kalian silakan ya untuk kelompok 1, kelompok 2 di LKPD, di situ sudah ada persoalan ya. Coba kamu perhatikan yang kelompok 1, 2, ada nggak persoalan di situ? Ada. Nah, coba silakan kalian nanti ya baca persoalannya ya. Kalau saya nggak salah, yang persoalan pertama itu tentang ayam dan bebek ya. Yang persoalan keduanya nanti tentang kambing dan sapi ya. Terus kalian nanti jawab di situ ya. Ada pertanyaan, nanti kalian buat kesimpulan. Setelah kalian sama-sama diskusi, ngisi itu, nanti kalian silakan presentasikan ke depan ya setelah selesai. Nanti saya kasih waktu kira-kira 15 menit. Nah, untuk kelompok 2 sama kelompok 3 sama kelompok 4, di situ sudah ada lembar kerjanya. Kalian di situ akan melakukan praktek ya, yaitu nanti menggunakan plastisin ya. Kemarin Pak sudah suruh bawa uang koin, sudah dibawa nggak? Sudah dibawa? Sudah. Ya, jadi nanti silakan baca lembar kerjanya di situ ya. Kemudian kalian kerjakan, kalian isi LKPD-nya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Silakan, Pak kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan, nak. Kalian berdiskusi, dibaca LKPD-nya, ya. Kemudian itu ada namanya dulu ya, nama kelompoknya tulis dulu, ya. Ini kan ada persoalannya nih, ya, ayam sama B. Jadi kalian baca dulu, ya. Kemudian nanti baru dijawab. Ini ada pertanyaannya, ya. Baru nanti yang ini ada permasalahan kedua, ya. Kemudian nanti kamu buat apa jawaban kamu dan tanggapan kamu, baru nanti kesimpulan.
sudah selesai, saya kalau ada yang ini boleh ditanya. Ya. Berarti ada pertanyaannya dijawab. Iya. Baru nanti ada kesimpulannya kan? Ada kesimpulannya baru nanti presentasi ya, bukan ya? Bisa ya? Nanti ada gambarnya yang diupload ya. Baru nanti ada pertanyaannya di situ. Mana yang posisi? Baru nanti posisi yang kedua diganti kan? Benar nggak? Nah, yang posisi kedua gimana kan posisinya? Sama ya, cuman yang beda apa? Dorong ini ya, beda lagi ya. Nanti mana jajan paling dalam. Pak tanya sekali lagi, sudah selesai semua belum? Sudah, oke. Kita akan langsung aja mulai untuk presentasi. Kelompok mana dulu nih? Terserah. Kelompok 3 dulu. Iya, oke, boleh kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan dulu nama kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai Muhammad Faisal Bani. Kesimpulan 1. Untuk besar gaya yang sama, semakin besar permukaan yang menyentuh plat fisik, maka tekanan yang dihasilkan jawabannya adalah semakin kecil. 2. Untuk luas permukaan yang sama, semakin besar gaya dorong yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan jawabannya adalah semakin besar. 3. Tuliskan apa saja faktor-faktor yang mengaruhi besar tekanan. Jawabannya luas permukaan dan gaya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dong. Kelompok 4. Coba ya. Posisi manakah yang menyebabkan jajan paling dalam? Apakah yang didorong dengan gaya yang kuat atau dengan gaya yang lemah? Jawabannya adalah yang didorong dengan gaya yang lebih kuat. Kedua, berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan posisi yang sama pada kedua uang koin. Tetapi kedalaman bekas uang koin yang berbeda. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan gaya dorongan yang berbeda. Gaya pada bagian uang koin sebelah kiri jauh lebih kuat sehingga meninggalkan jejak kedalaman bekas uang koin yang di dalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan tentang tekanan pada zat padat. Soal pertama, berdasarkan sumber bacaan yang telah kamu peroleh, mengapa kedua hewan tersebut meninggalkan jejak yang berbeda ketika menginjak tanah dan lumpur? Jawabannya, karena bebek memiliki selaput yang lebar untuk menahan agar tidak tersolok ke lumpur. Sedangkan ayam tidak memiliki selaput di kakinya, alhasil ayam lebih mudah terpotong daripada bebek. Berdasarkan sumber bacaan yang telah kamu peroleh, mengapa kedua hewan tersebut meninggalkan jejak yang berbeda ketika menginjak tanah dan lumpur? Jawabannya, karena luas permukaan kaki bebek lebih besar dibandingkan kaki ayam. Luas kaki ayam dan bebek berbeda, walaupun pada kaki bebek membuat luas permukaannya lebar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami kelompok 2 mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ngerjakan ya LKPD-nya dengan baik ya. Kalian sudah masing-masing juga sudah presentasi ya ke depan. Pak mau tanya sama kalian, kira-kira apa aja kesulitan kalian? Mungkin saat tadi ngerjain LKPD-nya atau saat melakukan kerja, atau ada hal yang kalian mau tanyakan, mungkin boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan,
Atau mungkin Pak, mungkin kalau kita coba ini nanti ke depannya gimana gitu. Bisa nggak kira-kira gitu? Ada kira-kira? Ya? Ada? Nggak ada? Ada nggak yang mau ini, yang mau ngasih pendapat lain? Pak, kalau kita coba pakai jarum atau apa gitu, kira-kira bakal seperti ini ya kali ya Pak ya gitu? Atau gimana? Nggak ada? Ada yang mau ini bertanya? Nggak ada? Ya, jadi tadi secara keseluruhan kalian sudah bagus ya. Tampil ke depannya, kalian juga sudah menjelaskan berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan dan kalian amati ya. Jadi mungkin nanti ke depannya kalian bisa coba lagi kalau kalian pengen. Coba misalkan nih yang tadi coba pakai uang logam. Coba mungkin nanti pakai jarum atau paku ya, yang satu pakai logam. Kira-kira nanti yang mana yang jejaknya lebih dalam ya. Kesimpulan apa ya yang dari yang sudah kalian lakukan? Mungkin kelompok satu dulu perwakilan. Apa kesimpulan yang sudah kalian lakukan itu? Mungkin oh Pak, tekanan itu dipengaruhi oleh apa gitu. Mungkin kalian bisa simpulkan sesuatu. Boleh kelompok satu? Oh, jadi tekanan itu dipengaruhi oleh luas alas dan juga gaya yang diberikan. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk kelompok satu. Silakan ambil handphone kalian masing-masing. Nah, di sini Pak akan uji pemahaman kalian ya. Ada post test di sini. Silakan Pak kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan post testnya. Silakan di-scan barcode-nya. Sudah? Kalau sudah boleh dikerjakan ya. Boleh dikerjakan 5 menit ya. Karena cuma ada 5 soal doang. Ya, itu terkait ya yang tadi sudah sama-sama kita pelajari. Sudah semua selesai? Oke, sudah. Oke. Baik, berarti selesai ya sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Pak mau tanya sama kalian, gimana sih pelajaran hari ini? Seru nggak? Seru ya. Oke, nah untuk perbaikan pembelajaran kita, Pak mau kasih kalian dulu ya refleksi. Ya silakan Nak, ini diisi dulu lembar refleksi terkait pembelajaran kita. Mungkin pembelajaran kita apa kurangnya, kamu sampaikan di sini ya. Kendala-kendalanya apa, jadi nanti ke depannya kita bisa buat sesuatu yang lebih baik lagi. Coba boleh yang ini untuk refleksi. Di-scan lagi. Nah, diisi ya, di situ ada Google Form ya. Tulis dulu nama kalian, baru kemudian ada kelas. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, sudah selesai semuanya. Baiklah ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Oke. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar nanti ya. Kalau tadi kita belajar tekanan zat padat, minggu depan kita akan belajar tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis ya. Mungkin itu saja ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal ya yang sudah kita pelajari tadi, kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak hal yang bisa kamu manfaatkan nanti ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya, dimanapun kalian berada. Tetap semangat selalu ya. Yang namanya mengejar ilmu ya, capek tapi harus tetap semangat ya. Jangan males-males, apalagi kalian sudah kelas 9. Harus tetap semangat. Oke, itu saja kegiatan kita belajar hari ini. Pak ucapkan terima kasih buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya.